Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wad dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum ahsana ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Quran surah An-Nahl ayat 97. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak titipan nikmat buat kita semua, sehingga dengan titipan nikmat itu telah mampu untuk menghadirkan kita di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka membuktikan ketaatan kita, pengabdian kita melalui ibadah sholat zuhur berjamaah. Salat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Kajian zuhur kita pada kali ini kita ambilkan sumbernya dari Al-Quran surah An-Nahl ayat yang 97, sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita semua, memberikan semacam semangat kepada hambanya. Apa motivasi yang Allah berikan kepada kita? Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya Allah akan memberikan kehidupan kepadanya yang lebih baik dan memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan hari ini. Maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Hadirin wa hadirat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Ayat ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kapan waktunya kita melaksanakan amal soleh? Ketika kita masih hidup. Selagi Allah berikan kehidupan kepada kita, maka terbuka kesempatan yang selebar-lebarnya untuk melakukan amal soleh bagi kita. Ketika yang melaksanakan amal soleh itu adalah laki-laki ataupun perempuan, maka itu sama dalam pandangan Allah. Jadi ketika kaum bapak yang melaksanakan amal soleh, pahalanya lebih besar daripada kaum ibu, tidak, tapi sama. Yang penting amal soleh yang dilakukannya itu adalah syaratnya beriman dengan Allah.
Ketika dia sudah beriman dengan Allah, tentu dia melaksanakan rukun iman yang 6. Mulai dari percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai percaya kepada kadar baik dan buruknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika amal soleh itu dilaksanakan tidak didasari dengan keimanan, maka nilainya sama dengan 0. Mungkin ada orang yang berkata, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam kesehariannya dia sudah membayarkan zakat sesuai dengan kadarnya. Contoh, dia sudah berinfak dan itu rutin dilakukan tiap hari. Malah ketika hari raya Idul Adha, dia setiap tahun berkurban. Kadangkala satu orang 1 ekor sapi. Itu yang mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Saudara kaum muslimin? Ternyata amal soleh yang dilakukannya itu tidak didasari dengan keimanan. Jadi ibadah yang berkaitan dengan sosial dikerjakan semua, akan tetapi dia tidak sholat. Ini yang tidak benar. Jadi yang boleh melaksanakan ibadah sosial yang begitu banyak katanya, tapi ya ada yang lalu nembok rajokan lain. Apa itu? Sholat. Sampai hari ini belum sholat. Nah, ini nilainya 0 besar. Kenapa? Amal soleh itu kata Allah harus didasari dengan keimanan. Keimanan itu percaya kepada Allah. Buktinya dia percaya, dia sholat. Tapi kalau misalnya dia tidak sholat, berarti rukun iman yang pertama itu sudah kena dia. Tidak ada artinya ketika dia melaksanakan amal soleh yang begitu banyak, sementara dia sholat tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, tapi dia dalam keadaan beriman dengan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Bapak saudara kaum muslimin dan muslimat hadirin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan sesuatu kepada hambanya, maka tidak akan pernah Allah ingkar janji. Ketika kita melaksanakan amal soleh, dasarnya iman dengan Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik. Apa diantaranya kehidupan yang lebih baik? Kok tiba di badan sehat, tiba di batin jiwanya tenang, kok tiba di ekonomi rezekinya itu dibukakan oleh Allah. Ini kehidupan yang lebih baik yang Allah berikan kepadanya. Apakah cukup hanya itu? Ternyata tidak. Walanajziyannahum ajrahum ahsanu bima kanu ya'malun. Allah akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang begitu luar biasa dari apa yang telah mereka miliki. Jadi sudahlah Allah menjanjikan kehidupan yang lebih baik, Allah berikan pahala yang besar pula. Siapa yang tidak akan mau? Tapi syaratnya apa? Dia beramal soleh. Dalam bahasa lainnya bapak-bapak dan ibu-ibu, dia memiliki amalan unggulan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi ada amalan unggulan kita yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya sholat wajib, itu sudah biasa kita lakukan karena memang kewajiban kita. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, itu memang sudah wajar, karena biasanya yang wajib diiringi dengan yang ibadah sunnah. Tapi dibalik daripada itu, apa amalan unggulan kita yang kita lakukan? Di antaranya ada bapak-bapak yang sudah berusia lanjut, dia membuat amalan unggulannya setiap malam itu dia tidak berhenti sholat tahajud.
Jadi di sepertiga malam yang terakhir itu dia bangun, baca Al-Quran, sholat tahajud sampai waktu subuh. Ini amalan unggulannya. Sehingga karena amalan unggulannya ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan ketika akan diturunkan azab kepada kaum itu. Jadi dalam sebuah hadis qudsi kita baca, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada suatu kaum, kepada suatu negeri. Akan tetapi disebabkan karena masih adanya orang tua yang melaksanakan sholat tahajud tiap malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan azab itu. Berarti si bapak ini amalan unggulannya adalah rutin melaksanakan ibadah tahajud tiap malam. Ini merupakan bentuk daripada amalan unggulan kita. Maka oleh sebab itu, bapak ibu-ibu sekalian, silahkan kita memilih dengan sebebas mungkin. Kira-kira apa amalan unggulan kita yang bisa kita lakukan selama di dunia ini, di samping melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi nastaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.